Kris Najib Bagasara atau yang akrab dipanggil Bagas, lahir di Bekasi pada 28 Mei 2004. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Namun sayangnya, anak pertama dalam keluarga beliau meninggal dunia saat usianya masih belia. Sehingga Bagas menggantikan peran anak pertama. Bagas tumbuh di lingkungan yang sportif, positif, dan penuh semangat. Sehingga masa kecilnya terasa sangat menyenangkan. Ayahnya bernama Rismianto yang merupakan pendiri Padepokan Silat, sedangkan ibunya Asih Kurniasih dikenal sebagai pelatih pramuka sekaligus psikolog. Bagas memulai pendidikan sekolah dasar di SD Kota Baru 10. Sejak sekolah dasar, beliau sudah aktif mengikuti kegiatan pramuka dan juga pencaksilat. Setelah lulus dari sekolah dasar, beliau melanjutkan perjalanannya di MTSN 28 Jakarta. Pada masa inilah kemampuan berorganisasi dan kepemimpinannya makin berkembang. Beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Dewan Galang Putra dalam pramuka. Tak hanya itu, beliau juga mengeksplor berbagai organisasi dan ekskul, yaitu basket, Science Club, serta organisasi siswa intrasekolah. Tak hanya itu, beliau juga masih menekuni pencaksilat. Setelah lulus dari MTSN 28 Jakarta, beliau melanjutkan pendidikannya di MAN 1 Kota Bekasi. Di SMA, beliau mengikuti ekskul paskibraka. Di masa SMA ini, beliau mengalami persaingan akademik yang sangat ketat, sehingga mengharuskan beliau untuk bisa memanajemen waktu antara organisasi dan juga pendidikan. Semangatnya dalam berorganisasi membuat dirinya dikenal sebagai sosok yang aktif, disiplin, dan juga mudah bekerja sama dengan orang lain. Tidak hanya di lingkungan sekolah, beliau juga aktif di lingkungan masyarakat melalui Karang Taruna, RT dan RW, serta kegiatan keagamaan seperti hadroh majelis taklim. Semenjak kelas 2 SMA, beliau sudah tidak menggunakan uang orang tuanya. Karena kan pada saat itu keadaan finansial orang tuanya sedang menurun. Sehingga dia bilang kepada ayahnya bahwa, "Ayah, saya udah gak usah dapat uang jajan aja, karena saya ingin belajar hidup mandiri." Dan dari situlah beliau belajar hidup mandiri. Dan dari mana sih beliau mendapatkan uangnya kalau nggak dapat dari orang tua? Beliau mendapatkan uangnya dengan ikut ayahnya mengajar pencaksilat. Dan beliau dikasih cabang sekolah. Misalnya ada berbagai sekolah dan beliau dikasih salah satu sekolah ini untuk dikelola. Tapi di belakang itu ayahnya tetap memantau. Dalam menempuh pendidikan, pasti banyak tantangan yang dihadapi, baik dalam membagi waktu, tekanan belajar, dan juga kegiatan organisasi. Namun, Bagas selalu percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan. Hingga akhirnya, Bagas berhasil lolos di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNBT. Di universitas tersebut, beliau mengambil jurusan ilmu keolahragaan karena memiliki minat besar di bidang tersebut dan ingin menjadi ahli di bidang tersebut. Selama kuliah, ia tetap aktif mengikuti organisasi dan kegiatan seperti Klub Olahraga Silat UNJ, Karisma UNJ, dan PS Cakra Elang Indonesia, serta kegiatan kepemudaan lainnya. Prestasi yang paling membanggakan menurut beliau adalah lolos atlet Pelatda IPSI Kota Bekasi, yang dimana untuk lolos itu harus melewati seleksi yang sangat panjang. Nah, salah satu seleksinya yaitu beliau harus tanding melawan atlet lain, dan dalam pertandingan tersebut beliau mengalami cedera di mata, yang dimana matanya itu menjadi burak akibat serangan dari lawan. Namun akhirnya beliau berhasil menang dan lolos seleksi tersebut, dan gitu deh.
Bagas memiliki moto hidup yaitu berhenti berprotes, teruslah berproses, memimpin, memotivasi, dan meresolusi. Melalui perjalanan hidupnya, beliau menyampaikan sedikit pesan, yaitu janganlah pernah takut untuk bermimpi, dan jangan pernah ragu untuk memulai. Libatkanlah Tuhan dalam setiap proses perjalanan kehidupan. Karena menurutnya, keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui kerja keras, doa, dan pantang menyerah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.